Pergi haji ke tanah suci, beli kurma untuk buah tangan. Jawablah salam dari kami, walaupun tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najib Ibadah dan saya Atika Julia. Kami dari MTS Negeri 1 Cilacap. Kami siap menjadi peneliti muda Indonesia. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dengan bangga mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai pola sidik jari para penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren wilayah Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Dermatoglifi merupakan gambaran sulur dan pola sulur yang terdapat pada jari tangan, telapak tangan, jari kaki, dan telapak kaki. Dermatoglifi yang terbentuk bersifat permanen seumur hidup dan tidak akan berubah setelah bayi dilahirkan kecuali terjadi kecelakaan yang mengakibatkan rusaknya bagian kulit. Mundijo 2016. Penghafal Al-Quran merupakan orang yang menghafalkan Al-Quran. Dalam menghafal Al-Quran dibutuhkan intelijen, yaitu kemampuan menghafal yang baik, mengolah emosi, dan kepribadian yang mulia. Selain itu dibutuhkan pula latihan, ketekunan, serta kemampuan menyusun strategi dalam menghafal. Di Kecamatan Majenang terdapat banyak pondok pesantren yang santrinya belajar menghafal Al-Quran. Penelitian dermatoglifi, terutama mengenai sidik jari, telah banyak dilakukan, tetapi belum ada satupun penelitian sidik jari pada para penghafal Al-Quran, sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pola sidik jari pada para penghafal Al-Quran yang berada di pondok pesantren wilayah Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimana pola sidik jari penghafal Al-Quran di pesantren wilayah Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Bab 2. Landasan teori. Sidik jari berdasarkan sistem Galton. Sidik jari dapat dibedakan menjadi 3 pola dasar, yaitu 1. Bentuk arch. Bentuk arch ialah pola dermatoglifi yang dibentuk oleh regi epidermis yang berupa garis-garis sejajar. Yang kedua ialah loop atau garis lingkar. Loop ialah pola dermatoglifi yang berupa garis-garis sejajar yang berbalik 180 derajat. Yang ketiga ialah whorl atau pusaran. Ialah pola dermatoglifi yang dibentuk oleh garis-garis regi epidermis yang memutar berbentuk pusaran. 2. Menghafal Al-Quran. Menghafal atau tahfiz, arti ini didapat dari akar kata hafidho yahfadhu hidup dan hafadho yuhafidhu tahfidun. Proses menghafal adalah membaca sebuah ayat berulang kali sampai hafal surat demi surat hingga selesai 30 juz. Syukron 2002. Kata Al-Quran berasal dari kata Qura'ah yang berarti mengumpulkan dan membaca, yakni menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata dengan yang lain. Tinjauan pustaka. Penelitian Pusbasari tentang hubungan pola sidik jari dengan kecerdasan mahasiswa berdasarkan IPK di Universitas Katolik Widya Mandala, Madiun menyimpulkan bahwa persentase pola sidik jari pada 9 program studi di Universitas Katolik Widya Mandala, Madiun seperti diagram berikut ini. Pusbasari 2015. Bab 3. Metodologi penelitian. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah penghafal Al-Quran yang ada di pondok pesantren wilayah Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Sampel penelitian ini berjumlah 36 orang yang berasal dari pondok pesantren Miftahul Huda, Madhabul Anwar Nurul Quran, Manalus Salamah, Syaraful Huda, Al-Barohim, Al-Mahdi, Al-Wafa, Al-Bayan, dan Darul Ulum. Teknik dan alat pengumpul data. Teknik pengumpul data yang digunakan yaitu komposisi sampel. Alat pengumpul data. 1. Tinta dan bantalan stempel. 2. Lap bersih. 3. Alkohol 70%. 4. Kaca pembesar. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian. Persentase pola sidik jari santri dihitung dengan menjumlahkan setiap pola sidik jari dengan keseluruhan sidik jari yang berjumlah 36 sehingga terdapat 360 sidik jari yang disajikan pada diagram di samping. Frekuensi tipe pola sidik jari para penghafal Al-Quran di pondok dengan warna merah yaitu pola whorl, dan warna kuning pola arch, dan yang warna hijau adalah pola loop. Pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang digambarkan pada diagram lingkaran, terlihat bahwa pola yang paling banyak ditemukan adalah pola sidik jari loop, whorl, dan arch. Hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Suryo 2010. Pembahasan.
Pola sidik jari dipengaruhi oleh banyak hal, tetapi yang diduga berperan utama dalam pembentukannya adalah sel saraf dan lapisan epidermis. Mateo 2003. Perkembangan sulur dibedakan atas dua tahap, yaitu tahap pembentukan sulur primer dan sulur sekunder. Tahap pembentukan sulur primer terjadi sekitar minggu ke-10 ke-17 setelah fertilisasi, sedangkan tahap pembentukan sulur sekunder terjadi pada minggu ke-18 sampai ke-25, Mebel 1979. Sulur pada jari ini dapat meningkatkan gesekan, memperbaiki sentuhan, membantu tangan untuk mengenali benda di sekitar dengan menghilangkan tekstur permukaan. Jain, Aka dalam Purbasari 2017. Pembahasan. Menghafal Al-Quran adalah orang yang menghafal Al-Quran, dan proses ini melibatkan gangguan otak secara intensif. Beberapa aspek pengenalan otak yang terkait dengan penghafal Al-Quran meliputi memori, neuroplastisitas, konsentrasi dan fokus, pengembangan bahasa, koordinasi antara hemisfer otak, pengendalian emosi, pembangunan keilmuan dan spiritual, dan kreativitas. Proses penghafalan Al-Quran yang melibatkan serangkaian aspek yang mencakup pemahaman teks, memori, konsentrasi, kreativitas, dan perkembangan emosi spiritual. Selain itu, perkembangan otak adalah proses yang berkelanjutan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk lingkungan, pola hidup, dan genetika. Kemampuan menghafal Al-Quran diperoleh melalui latihan dan ketekunan yang intens. Para penghafal Al-Quran menjalani proses pembelajaran dan pelatihan yang berfokus pada pemahaman dan pengulangan konten Al-Quran. Faktor-faktor seperti keinginan yang kuat, disiplin diri, panduan dari guru, dan dukungan keluarga juga memiliki peran penting dalam mencapai tujuan menghafal Al-Quran. Kemampuan menghafal Al-Quran lebih berkaitan dengan komitmen, latihan, dan dukungan daripada faktor fisik seperti sidik jari yang tidak bisa diubah. Bab 4. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Pola sidik jari paling banyak ditemukan pada penghafal Al-Quran adalah sidik jari loop 206 dengan presentasi 57,22%, Word 93 dengan presentasi 25,83%, dan Urge 61 dengan presentasi 16,94%. Saran. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disarankan bahwa diperlukan penelitian serupa dalam skala yang lebih luas sehingga dapat memberikan gambaran populasi yang luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.